Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak pada benda. Nah, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari satu titik ke titik lainnya dengan lintasan tertentu. Nah, lintasan gerak itu tidak hanya lurus. Ini kan lurus nih, tapi bisa juga gerak parabola atau melingkar. Tapi pertemuan kali ini kita akan membahas yang gerak di lintasan lurus atau dinamakan gerak lurus. Nah, gerak lurus itu lintasannya sudah pasti lurus. Gerak lurus itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya GLB atau gerak lurus beraturan. Artinya gerak lurus beraturan itu kecepatannya konstan. Jadi ada yang namanya istilah kecepatan atau kelajuan ya. Kalau di gerak lurus beraturan atau GLBB, kecepatan atau kelajuan itu memiliki lambang atau simbol yang sama, yaitu V, dan nilainya pun sama. Satuannya pun sama, yaitu satuannya adalah M per S, satuan internasionalnya. Untuk rumus, V sama dengan delta S dibagi T, dengan delta itu segitiga ini dibacanya delta ya. Delta artinya perubahan. Nah, ini ada di halaman 6, silakan dibuka buku paketnya halaman 6. Ini rumusnya, V sama dengan delta S dibagi T, dengan V adalah kecepatan atau kelajuan, satuannya M per S, kemudian ada yang namanya S-nya adalah jarak, satuannya adalah meter, T-nya adalah waktu, satuannya adalah sekon. Sekon itu artinya detik. Yang kedua ada yang namanya istilah GLBB. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan artinya mengalami, si GLBB ini dia mengalami perubahan kecepatan, tiap waktunya begitu. Jadi perubahan kecepatannya mengalami perubahan. Nah, untuk GLBB itu ada dua. Ada yang GLBB dipercepat. Contoh misalnya yang tadinya motor diam, misalnya diam kemudian bergerak, setelah lampu merah nih ceritanya diam terus bergerak dari 10 km per jam, 20, 30, 40 dan seterusnya makin cepat, itu namanya dipercepat. Nah, yang kedua ada namanya GLBB diperlambat. Misalnya tadinya kamu ngebut tadinya misalnya 50 km per jam, terus lama-lama melambat nih karena dilihat 100 meter di depan itu ada lampu merah, maka otomatis kecepatannya kan kamu rem tuh pelan-pelan, direm, akhirnya dia sampai kecepatan 0, artinya diam ya, ini diam. Nah, ini namanya diperlambat. Maka kalau ada istilah dipercepat dan diperlambat gitu, maka dikenal ada yang namanya percepatan kalau di GLBB itu, atau lambangnya A kecil. Ini artinya percepatan. Nah, rumus percepatan ada di halaman 8, silakan dilihat. A sama dengan delta V per delta T. Delta itu tadi apa namanya? Perubahan, betul. Delta V berarti perubahan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. VT dikurang V0. Kemudian delta T berarti T akhir dikurangin T awal. Ya. Ini rumus dari percepatan di GLBB. Tadi saya tulis tadi VT itu artinya kecepatan akhir.
V0 itu berarti kecepatan awal. T2 berarti waktu akhir. T1 nya berarti waktu awal. Nah, T1 itu biasanya selalu 0 sekon, sehingga biasanya ini ditulis per T itu saja boleh. Ini ada di halaman 8, jadi silakan lihat di halaman 8. Contohnya juga contohnya di halaman 9 ya. Silakan lihat halaman 9. Nah, contoh ada di halaman 9. Silakan buka bukunya halaman 9. Di situ tertulis yang diketahui yang di bawah yaitu ya, V0 sama dengan 72 km per jam sama dengan 20 m/s. Kemudian Vt-nya berarti kecepatan akhirnya katanya 0 km per jam setara dengan 0 m/s. Berarti ini dipercepat atau diperlambat? Kecepatan awalnya 72, kecepatan akhirnya 0. Berarti dipercepat atau diperlambat? Nah, diperlambat. Tuh. Kemudian diketahui lagi delta T-nya sama dengan 5 sekon, 5 detik katanya. Yang ditanya berapakah percepatannya? Maka jawab pakai rumus yang tadi. A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya adalah Vt dikurang V0, delta T-nya sudah ada di sini ya 5. Tulis delta T aja boleh. Berarti Vt-nya, nah di buku paket itu kebalik ya dia. Jadi dia salah tuh di buku paketnya. Jadi diperbaiki. Vt kita masukin 0 dikurang V0-nya adalah 7, kita pakai ini 20 per delta T-nya 5. Berarti 0 dikurang 20 kan harusnya min 20 dibagi 5. Berarti hasilnya harusnya di buku paket itu min 4 m/s kuadrat. Nah, min ini menunjukkan bahwa itu artinya diperlambat. Gitu. Jadi harusnya seperti ini kalau di buku paketnya. Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaan selanjutnya kalau ada yang bertanya-tanya, kok ini 72 km per jam bisa jadi 20 m/s? Nah, ini namanya perubahan satuan. Jadi ketika kamu nanti di soal ketemu kilometer per jam, maka harus dirubah menjadi m/s. Karena satuan internasional m/s, kecuali di jawabannya, di option atau pilihannya tetap kilometer per jam atau jam misalnya. Tapi itu nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bahas gimana cara merubah 72 km per jam menjadi 20 meter per sekon. 72 km per jam, kenapa bisa 20 m/s setara? Karena perubahan satuan 72 km per jam itu bisa ditulis 72 km per jam gini ya. Artinya di sini tidak ada angka, kalau tidak ada angka kita anggap 1. Jadi 72 km per jam itu setara atau bisa ditulis 72 km per 1 jam. Nah, 72 km per 1 jam itu kita rubah kilometer dirubah menjadi meter. Ini kan m per s, meter per sekon. Sekon itu kan detik. Sekarang 72 km, kilometer ke meter berarti dikali 1000, berarti 72.000 tambahin 03 ya, dibagi 1 jam. 1 jam itu berapa detik? S itu kan sekon ya, detik. 1 jam bukan 60 ya, 1 menit 60 detik. Kalau 1 jam berarti 3600 detik. Tinggal dihilangkan nolnya, hilang 02, berarti atas nolnya 2 hilang. Berarti tinggal 720 dibagi 36. Berarti hasilnya adalah, silakan dihitung pakai kalkulator kalau nggak percaya ya, 20 m/s. Ini hasilnya sama. Sekarang contoh lain.
Contoh lain misalnya 108 km per jam, berapa m per s? Caranya sama, berarti 108 km per 1 jam sama dengan 108 km, ini m per s ya, berarti dikali 1000, berarti 108 kali 1000, 108.000 tambah 03, 1 jam berarti 3600 sekon. Hilangin 2, berarti tinggal 1080 dibagi 36. Silakan dihitung hasilnya 30 m per s. Gini ya, kalau ada yang belum ngerti, masih bingung, tanya langsung di Japri aja ke saya boleh. Oke. Latihan. Silakan kerjakan latihannya di buku tulis masing-masing. Tulis jawaban sama caranya ya. Nomor 1, 144 km per jam itu berapa m per s? Nomor 2, 36 km per jam sama dengan berapa m per s? Nomor 3, 18 km per jam sama dengan berapa m per s? Nomor 4 dan nomor 5 itu ada di halaman 10. Di nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, jadi ada 5 soal ya. Ini silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing, gunakan caranya. Jangan jawabannya aja. Oke. Sampai di sini dulu, cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Videonya boleh diulang-ulang kalau masih belum mengerti. Kalau masih belum paham juga silakan WhatsApp pribadi ke saya. Nomornya nggak perlu ditulis ya, udah tahu. Jadi sebelum saya akhiri, pengumuman satu kali lagi. Ini boleh dihapus ya. Silakan di screenshot. Oke. Untuk pengumuman minggu depan ulangan. Minggu depan ulangan tentang gerak manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke. Yang tadi nggak masuk ulangan, jadi minggu depan ulangannya tentang ini. Nanti kisi-kisinya menyusul. Oke. Cukup sekian pertemuan hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.